Selamat bertemu kembali dengan saya SSC. Kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban, pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, kelas 8 semester kedua. Sebelum membahas materi ini lebih lanjut, silakan like, komen, subscribe, serta jangan lupa share dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda dapat memperoleh update video terbaru dari SSC. Terima kasih atas dukungan Anda sekalian. Perhatikan gambar. Ada 3 buah gambar. Pernahkah Anda melihat kegiatan-kegiatan orang yang seperti di dalam gambar ini di dalam kehidupan Anda? Kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalam gambar ini? Baik gambar pertama, gambar kedua, dan juga gambar yang ketiga. Tentunya kalian sudah bisa tahu jawabannya, kegiatan-kegiatan orang yang ada di dalam gambar ini. Gambar yang pertama, kira-kira kegiatan apa yang dilakukan oleh orang di dalam gambar ini? Gambar pertama ini adalah seorang yang sedang membaca kitab suci atau yang akan membaca teks kitab suci, atau kita sebut saja seorang lektor. Dan gambar yang kedua, kira-kira gambar apa ini? Gambar yang kedua ini adalah gambar seorang imam yang sedang merayakan Ekaristi. Dan gambar yang ketiga, seorang hamba yang sedang membersihkan atau mencuci, membasuh kaki tuannya. Kegiatan-kegiatan orang yang ada di dalam gambar ini sering kita alami, sering kita lihat dalam kehidupan menggereja. Membaca kitab suci, merayakan Ekaristi, atau mencuci dan membasuh kaki. Namun tahukah Anda, termasuk dalam bidang pelayanan manakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam gambar ini? Untuk lebih jelasnya, agar kita mengetahui bidang-bidang kegiatan, bidang-bidang pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang seperti di dalam gambar ini, mari simak pembahasan berikut ini. Di dalam gereja dikenal dengan 5 tugas pokok pelayanan. Ada 5 tugas pelayanan gereja. 5 tugas pelayanan gereja itu antara lain, yang pertama, tugas atau bidang tugas liturgia, yaitu bidang menguduskan. Liturgia yaitu segala bentuk kegiatan ibadat kepada Tuhan yang dilakukan oleh umat secara personal, secara pribadi, maupun sosial bersama-sama, baik yang sakramen dan yang bukan sakramen. Contoh kegiatannya adalah perayaan Ekaristi, ibadat, doa novena, siara, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bidang yang kedua adalah diakonia, melayani. Diakonia adalah segala bentuk pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan kita. Yang termasuk dalam bidang pelayanan ini adalah poliklinik misalnya, dana sosial solidaritas, yayasan yatim piatu, yayasan para jompo, dan masih ada kegiatan-kegiatan lain lagi yang termasuk di dalam kegiatan bidang pelayanan atau kegiatan di bidang diakonia. Bidang kegiatan yang ketiga adalah kerigma, mewartakan. Kerigma adalah segala bentuk pewartaan, pengajaran iman dan komunikasi iman untuk saling meneguhkan berbagai pengalaman iman dan saling meluruskan pandangan iman. Yang termasuk dalam bidang kegiatan ini misalnya pelajaran agama, pelajaran untuk calon baptis, katekese umat, khotbah, dan lain-lain. Dapat juga dalam bentuk kesaksian hidup, martiria,
Kesaksian hidup dapat dalam bentuk cara hidup yang benar, yaitu orang sebut yang martir putih. Kalau dengan teladan hidup itu namanya martir putih. Dan juga dengan kematian martir merah, yaitu orang yang rela mengorbankan diri dalam iman dan rela sampai mati. Mereka yang seperti ini itu kita sebut dengan martir. Kita sebut dengan martir. Contohnya seperti Santo Stefanus dan Santo Tarsisius. Bidang kegiatan yang keempat atau bidang pelayanan yang keempat yaitu koinonia, persekutuan. Koinonia yaitu segala usaha untuk semakin mewujudkan dan mengukuhkan persaudaraan murid-murid Kristus dengan saling membantu, saling berbagi, dan memenuhi kebutuhan bersama. Contoh dari bidang kegiatan, bidang pelayanan ini misalnya kelompok Legio Maria, Maria Encounter atau ME, Wanita Katolik, Pasukris, Laju Kris, ONK, dan lain-lain. Bidang yang terakhir atau bidang yang kelima yaitu martiria, kesaksian hidup. Martiria yaitu bentuk kesaksian hidup, martiria. Kesaksian hidup dapat dalam bentuk dengan cara hidup yang benar, seperti tadi yang disebut dengan martir putih, dan juga dengan kematian, yaitu martir merah. Orang yang rela mengorbankan diri dalam iman sampai mati. Orang-orang seperti ini, seperti tadi kita sebut mereka ini adalah disebut sebagai martir. Contohnya tadi Stefanus dan Santo Tarsisius. Apa yang dapat dilakukan oleh remaja agar bisa mewujudkan kelima tugas pelayanan gereja ini? Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh remaja demi mewujudkan tugas-tugas pelayanan gereja ini. Misalnya menjadi putra-putri altar atau misdina, Legio Maria Junior, Antiok, Remaja Katolik, Orang Muda Katolik, kelompok karyawan muda Katolik, menjadi lektor dan lektris. Dan akhirnya kita sampai pada penghujung pembahasan dalam materi kali ini, bentuk pelayanan gereja sebagai paguyuban pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 8 semester kedua. Dan akhirnya sampai berjumpa pada video saya kali berikutnya dalam SSC.